Jadi dalam mata kuliah manajemen perpustakaan ini nanti hasil akhirnya adalah untuk mahasiswa bisa mengelola, agar mahasiswa bisa mengelola perpustakaan, ya. Bisa mengelola perpustakaan. Nah, oke. Hasil akhirnya adalah mahasiswa nantinya bisa mengelola perpustakaan, terutama perpustakaan sekolah, ya, terutama perpustakaan sekolah yang pengelolaannya nanti diusahakan berbasiskan teknologi. Karena sesuai dengan profil lulusan dari MPI, ya, bahwa salah satu profilnya lulusan MPI ini nanti diharapkan bisa menjadi pengelola perpustakaan sekolah. Menjadi pengelola perpustakaan sekolah dan mampu mengikuti perkembangan teknologi perpustakaan yang ada di masyarakat. Kira-kira seperti itu, ya, tujuan akhir dari mata kuliah ini. Nah, untuk mencapai itu, untuk mencapai tujuan tadi, maka materi-materi yang akan kita pelajari selama 1 semester, ya, itu sudah saya siapkan. Kelihatan layar saya? Kelihatan. Oke. Jadi pada pertemuan pertama, kita ada 16 kali pertemuan. Pada pertemuan pertama hari ini, ya, brainstorming dan kontrak perkuliahan, sekilas-sekilas saja. Kemudian nanti akan dilanjutkan dengan pada pertemuan kedua, yaitu konsep perpustakaan dan jenis-jenisnya, jenis-jenis perpustakaan. Jadi kita akan berbicara apa itu perpustakaan dan juga jenis-jenisnya apa saja. Ada banyak sekali nanti jenis-jenis perpustakaan yang ada di dunia ini, termasuk istilah-istilah yang berkaitan dengan dunia perpustakaan. Baru kemudian dilanjutkan dengan materinya perencanaan program kerja. Jadi tahap awal yang perlu dilakukan dalam proses pengelolaan perpustakaan itu adalah membuat program kerja perpustakaan. Tujuannya apa? Tujuannya sama seperti di bagian manajemen, yaitu adanya planning, ada perencanaan. Jadi kegiatan ke depan selama 1 tahun, selama 2 tahun itu bisa terencana dan bisa sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Baru setelah membuat rencana program, materi selanjutnya yaitu terkait pengadaan koleksi. Ya, pengadaan koleksi. Pada pengadaan koleksi ini, kita akan berbicara bagaimana cara-cara untuk mengadakan koleksi yang sehingga ada di perpustakaan. Bisa melalui pembelian, hadiah, dan lain sebagainya. Termasuk bagaimana menentukan koleksi tersebut apakah sesuai dengan kebutuhan dari pengguna atau tidak. Ya, sesuai dengan kebutuhan pengguna. Selanjutnya, yaitu pengolahan koleksi. Jadi setelah koleksi ini diadakan, setelah koleksi ini setelah koleksi ini dibeli atau ada di perpustakaan, langkah selanjutnya yaitu diolah koleksinya agar siap untuk disajikan ke pemustaka. Siapa pemustaka itu? Pemustaka adalah pengguna atau anggota perpustakaan. Nah, di sini nanti kemudian setelah pengolahan koleksi akan dilanjutkan dengan materi tentang pengolahan data pemustaka. Jadi data pengguna yang ada di perpustakaan itu juga harus diolah agar tertib administrasi nantinya. Selanjutnya akan berbicara tentang sirkulasi. Sirkulasi ini adalah pinjam meminjam. Pinjam meminjam perputaran buku yang ada di perpustakaan.
Setelah sirkulasi, setelah pinjam-meminjam, maka selanjutnya yaitu kita akan berbicara tentang statistik dan laporan perpustakaan. Jadi meskipun kemarin sudah sudah dapat mata kuliah statistik, semester ini kita bahas ulang statistiknya, tapi statistik yang berkaitan dengan laporan perpustakaan. Semoga tidak bosan, tidak mabuk dengan angka-angka ya. Kemudian setelah selesai sampai di bagian laporan, kita akan berbicara perpustakaan digital. Karena bagaimanapun juga perkembangan teknologi berimbas ke perpustakaan. Sehingga muncul yang namanya perpustakaan digital. Era digital, perpustakaan digital juga muncul. Di bagian ini kita mungkin akan lebih banyak berbicara masalah konsep. Baru kemudian setelah konsepnya matang, kita akan berbicara tentang proses digitalisasi koleksi. Ini mungkin lebih banyak ke prakteknya. Kemudian setelah koleksi digitalnya tersedia, langkah selanjutnya yaitu mengolah koleksi digital. Meskipun sama-sama koleksi, tapi ada beberapa hal yang perlu diketahui dalam pengolahan koleksi digital. Tidak jauh berbeda sebenarnya dengan pengolahan koleksi tercetak. Ya, hanya saja karena filenya ini berbentuk digital, perlu ada perlakuan khusus. Selanjutnya yaitu terkait lisensi Creative Commons. Pada bagian ini nanti kita akan banyak berbicara terkait hak cipta. Nah, khusus untuk lisensi Creative Commons ini, nantinya akan lebih banyak berbicara hak cipta untuk konten-konten digital. Nah, setelah itu baru berbicara pengembangan. Ada beberapa pengembangan, mulai dari pengembangan SDM perpustakaan, ini pustakawannya nanti, kemudian pengembangan sarana-prasarana perpustakaan, ini mungkin nanti akan ada hubungannya dengan mata kuliah kalian, apa itu, sarana prasarana ya? Apa? Sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana ya. Ya, dengan mata kuliah itu yang dengan dosen lain. Sarpras. Ya, dengan yang Sarpras. Baru kemudian berbicara terkait pengembangan minat baca dan literasi. Ya, pengembangan minat baca dan literasi. Pada bagian ini kita akan berbicara bagaimana membuat program-program pengembangan minat baca sehingga siswa-siswa di sekolah terutama itu banyak memiliki minat baca yang tinggi. Langkah selanjutnya yaitu yang terakhir materinya adalah tentang evaluasi perpustakaan. Pada bagian evaluasi perpustakaan ini kita akan berbicara bagaimana cara mengevaluasi perpustakaan melalui proses penelitian. Pada bagian inilah kemudian kita juga berbicara judul-judul penelitian apa saja yang mungkin bisa dijadikan sebagai judul-judul skripsi nantinya bagi mungkin ada di antara kalian yang suka atau yang tertarik untuk mengkaji skripsinya terkait perpustakaan. Nah, itu di sini akan kita bahas di pertemuan terakhir. Nah, mulai dari pertemuan karena ini tujuannya adalah agar mahasiswa bisa mengelola, maka kemungkinan mulai dari pertemuan ke-1, 2, 3, mulai dari pertemuan ketiga ini, sampai dengan pertemuan terakhir, kita akan banyak melakukan praktek. Ya. Mirip seperti yang statistik kemarin, jadi banyak melakukan praktek kita. Prakteknya apa ya? Mulai sesuai dengan materi-materi ini. Mulai dari praktek membuat rencana program kerja, pengadaan, dan seterusnya. Nah, prakteknya nanti banyak berkaitan dengan teknologi. Karenanya, bagi yang punya laptop, disiapkan laptopnya. Nanti diinstal aplikasi perpustakaannya. Bagi yang tidak punya, saya sudah menyiapkan satu halaman web. Ya. Saya sudah menyiapkan satu halaman web yang bisa digunakan untuk belajar. Ini alamatnya, belajarlib.wo.com. Ya. Nanti masing-masing mahasiswa, ya nanti akan saya setting masing-masing mahasiswa akan saya beri hak akses untuk masuk ke sini. Hak aksesnya nanti menggunakan
username dan passwordnya menggunakan NIM masing-masing ya. Menggunakan NIM masing-masing. Oke, itu untuk perkuliahan kita. Nah, dalam perkuliahan ini kita menggunakan beberapa platform. Ya, yang pertama yang pasti kita pakai ini LMS ya. Semuanya sudah punya akun LMS kan? Dah. Ya, sudah punya ya. Mantun. Oke. Ya, Pak. Nah, terutama nanti yang berkaitan dengan ini, yang berkaitan dengan daftar hadirnya ini. Yang berkaitan dengan daftar hadir ini nanti menggunakan LMS ya. Jadi setiap hari mulai hari ini, setiap mata kuliah manajemen perpustakaan mulai hari ini isi daftar hadirnya. Ya. Diisi daftar hadir dengan memilih apa yang dipilih? Huruf apa? Present. Present ya. Huruf P. Huruf P yang dipilih ya. Jangan huruf absen. Kalau A nanti dianggap alfa nanti tidak hadir. Oke. Kemudian selain LMS kita juga menggunakan ini Google Classroom ya seperti biasa. Ini kodenya, silakan dicatat. Sebentar. Screenshot aja biar cepet. Gas. Oke, Pak, sudah gabung, Pak. Kelas tidak ditemukan. Oh, kurang. Langsung ya. Ingat ya, seperti biasa, namanya gunakan nama asli. Ya, gunakan nama asli, jangan nama-nama yang cute-cute gitu. Ya, Bapak, sudah gabung, Bapak. Oke. Itu menggunakan apa? Google Classroom. Nah, selain menggunakan Google Classroom juga menggunakan yang ini tadi ya. Menggunakan ini tadi. Ini untuk latihan-latihan ya, pakai di sini. Kemudian juga menggunakan seperti biasa Quizzes untuk kuisnya. Untuk soal-soalnya kita menggunakan Quizzes. Sama seperti yang kemarin. Kemarin ketika menggunakan Quizzes tidak ada masalah kan? Tidak ada. Udah ada, Pak. Aman-aman aja berarti kan? Aman, Pak. Ya, Pak. Oke. Insyaallah. Itu terkait apa? Perkuliahan dan sistem kuliah kita ya. Jadi kita menggunakan LMS sudah pasti, Google Classroom, kemudian menggunakan yang alamat tadi, belajar lip tadi, Quizzes, dan juga kita lihat kondisi, kita mungkin akan memanfaatkan Zoom atau menggunakan Google Meet sesuai kondisi nanti. Maksudnya gini, misalnya pada beberapa praktek, ya, kemudian saya lihat perkembangannya butuh tatap muka online seperti ini, ya kita akan menggunakan aplikasi-aplikasi untuk tatap muka online, apakah itu Zoom ataupun menggunakan Google Meet nantinya, ya. Tapi ini tidak selalu setiap pertemuan menggunakan ini. Mungkin hanya pertemuan-pertemuan yang dibutuhkan saja, ya. Yang memang butuh tatap muka. Oke, itu untuk materi dan sistem perkuliahan kita. Ada pertanyaan enggak? Kan Bapak. Bapak. Ya, ada. Apa ya? Bapak bisa diulangi kode Google Classroom-nya, Pak? Kode Google Classroom-nya. Oke, bentar. GR, WA, LDI. Ini kodenya. Oke, yang lain bisa dilihat ya. Ya, yang lain biar tidak tanya lagi, ayo. Ya, tuh di screenshot, Re. Di screenshot. Ya. Mbak Ayun, Mbak April, monggo di screenshot ya. Kirim grup. Tinggi. Kirim grup. Yang dah hadir disebutkan. Abdul Hadi bisa masuk Google Classroom apa enggak, Dul? Ngelek. Udah, Pan. Ustaz Fathur Rahman bisa.
GC. Oke, sudah? Ya. Udah, Pak. Sudah ya. Udah, Pak. Oke, apa lagi? Bentar, Pak. Saya kita kelamas, Pak. Untuk absen kapan? Absen. Untuk absen Satu seperti hari. biasa. Untuk absen seperti biasa, apa namanya? 1 hari seperti biasa. Ini sepertinya saya salah setting Zoom-nya ini. Kayaknya bentar lagi mau habis kayaknya ini Zoom-nya. Oke, saya lanjutkan dulu ya. Saya lanjutkan dulu sebelum habis ya. Bentar lagi habis kayaknya. Ini ada beberapa buku. Ada beberapa buku yang bisa dibaca ya, yang bisa dibaca. Ini bukunya yang pertama yaitu Dasar-dasar Ilmu Perpustakaan dan Informasi. Ya, ini satu. Kemudian ada juga buku ini, Layanan Perpustakaan. Ya, Layanan Perpustakaan. Kemudian ada juga buku ini Manajemen Perpustakaan. Manajemen Perpustakaan. Kemudian ada buku Kamus Kepustakawanan. Ya. Dan yang ini ada tentang profesi pustakawan menghadapi tantangan perubahan. Nah, selain ini ada juga buku-buku lain seperti Pengantar Ilmu Perpustakaan, kemudian pengelolaan perpustakaan sekolah dan lain sebagainya yang bisa dibaca di perpustakaan IAIN ada. Ya. Kemudian, nah, setiap kali kita menggunakan Zoom seperti yang sekarang, ya, ini saya rekam dan nantinya saya unggah ke YouTube untuk mengetahui juga untuk melihat apakah untuk pengingat juga, misalnya ada yang lupa bisa dilihat ulang di YouTube nantinya. Ya. Siap. Oke, ada lagi? Ampun, Bapak. Nggak ada ya, kayaknya hampir habis ini soalnya waktunya. Ya. Iya, Pak. Punten baru Buat absen. sinyalnya hilang punya saya, Pak. Baru gabung lagi. Ya, nggak apa-apa. Oke, sekarang coba Alan. Arbi pimpin doa. Pimpin doa. Birian. Arbirian, pimpin doa. Mana Arbi? Ya. Ayo Yan, pimpin Yan. Ya, pimpin doa. Mbak Fitri senyum ya, Mbak Fitri ya. Besok mandi ya kalau mau ikut kelas Zoom. Saya mau tanya rencananya tapi sinyalnya keburu hilang, Luk. Ya apa, Luk? Tanya dulu ya. Mau wis langsung. Ah, Ayo, Arbi pimpin doa. Baru bangun, Pak. Arbirian baru bangun, Pak. Suk mune ra genep ya. Diam. Ayo, diam. Arbi dicari. Selesai. Bagus. Selesai. Coba. Sudah, Bi? Arbi sudah? Iya, ayo Arbi. Arbi diulangi, Arbi. Ayo anak-anak doa, anak. Yang serius toh, guys. Yang serius. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an La ilaha illa anta. Astagfirullah. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke.
Selanjutnya, ya, terakhir kita foto bersama dulu. Ayo dihidupkan semuanya. Dihidupkan Bersama. Di mana titik? Ayo. Gimana caranya, Pak? Saya enggak tahu, Pak. Polos. Yang penting Masih polos ini. ya, yang penting kita Ya semua. Allah. Yang penting senyum. Ada sinyal, Pak. Senyum, senyum, Rek. Dong. Ayo, Muncul mukanya. gambar. Senyum. Oke, nanti saya kirimkan Senyum ke semua. koordinator. Action. Satu, dua, tiga. Iya. Bumerang. Selanjutnya halaman kedua. Bumerang, Pak. Ayo masih senyum, ayo. Oh, Pak senyum. Ayo. Belum selesai. Ayo. Satu, dua, tiga. Wajahnya Irfan gak bisa santai, Pak. Santai, Pan, santai. Foto rong, Bek. Gaya. Wis tak foto wisan wis tak foto. Apik kok. Oke. Video mau pek 3GP pek, Bu. Oke, itu ya untuk hari ini ya. Nanti silakan dilihat Thank you, rekaman Bapak. di YouTube ya. Semoga Bapak. kalian tidak bosan dengan suara selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Ya Allah. Iya, Pak. YouTube selalu mengiang-iang, Pak. Suara ada YouTube selalu mengiang-iang ini. Oke, itu Untuk absen kan ini sekarang kurang aku lebihnya absen, Pak. mohon maaf ya. Semoga semuanya sehat. Jangan lupa terapkan protokol Amin. kesehatan ya. Oke, siap. Protokol kesehatan. Semoga wabah corona ini bisa segera berakhir ya. Amin. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.